seperti yang gue bilang tadi di channel ya, kita bakalan coba cari peluang trading gold malam ini. Gue nggak tahu lah ya mau kayak gimana hasil NFT nanti malam. Yang jelas sih apa namanya bakalan seru marketnya. Oke, kita pertama cek sebelum mulai ya. Gue coba minta tolong untuk video ini ditonton sampai habis supaya nggak salah nggak salah nge-view gitu ya market kondisinya seperti apa, dan kalian bisa nilai bahwa ini subjektif apa yang gue lihat aja di chart gitu ya, nggak mengarahkan kalian untuk nge-buy atau sell gitu posisinya. Nah, tolong di apa namanya ya, tolong di subscribe yang belum subscribe, dan kalau kalian baru pertama kali lihat video ini, boleh kalian nyalain notifikasinya biar kalian dapat updatean dari video kita yang paling baru gitu ya. Dan jangan lupa join channel Telegram kita yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai aja langsung ya. Untuk trading malam ini, lebih tepatnya nanti US season ketika NFP dimulai. Jadi NFP itu dimulai sebelum si US season dibuka lah ya. Karena aktif marketnya itu sekitar jam 8-an kalau yang gue nandain. Jadi nanti malam itu kayak gimana? Oke, gue kasih tahu dulu ya apa namanya secara secara view besarnya. Kita ngelihat bahwa apa namanya bahwa marketnya itu bergerak ya, lempeng aja dari atas ke bawah gitu. Jadi kita tahu bahwa market ya posisinya sedang downtrend ya, jadi agak resiko. Kemudian gini, ini yang gue kasih tahu, yang sering gue bilang, ini adalah zone play ya, ini zone play. Kemudian kita salah. Kemudian kita dapat di sini juga zone play, dan sekarang itu ada zone play baru gitu di sini ya. Ini apa namanya yang paling banyak di tap untuk resistennya. Kemudian otomatis ini yang jadi resisten di bawah. Oke. Nah, untuk trading malam ini kita bakalan buka posisi apa sih? Buy atau sell gitu ya. Kita turun lagi ke time frame H4 karena kita mau nge-sell gitu ya. Karena kita mau nge-sell outlooknya itu. Kita limitin bahwa maksimal untuk pergerakan naik untuk gold ya malam ini, jika memang sangat volatile gitu ya, sangat volatile untuk pergerakannya, maka maksimal untuk targetnya si gold itu nanti malam itu di sini 1763 atau 1760 lah ya, pergerakan maksimalnya. Oke, kita turun di time frame yang lebih kecil, kita ngelihat di sini ada beberapa resisten yang cukup valid ngejaga harga karena ini zone play ya dan bertahan. Zone play di bawah juga bertahan. Artinya gini, ketika si zone play ini masih bekerja gitu ya, belum ada breakout atas atau bawah, sebaiknya sih menghindari gitu ya, menghindari untuk buka posisi untuk gold. Mending kalian cari pair lain. Tapi gini, kalau kalian mau mencoba untuk nge-trade, saran gue mending tetap ambil sell ya. Ketika ada kenaikan yang terjadi, ambil sell. Mungkin ini agak dapat nih ya. Tapi ini udah expired sih. Jadi nggak bisa. Oke, kita coba lagi time frame yang lebih kecil untuk melihat. Nggak ada. Ya, nggak ada. Oke, jadi gini, peluang sellnya nanti malam mungkin di sini ya. Peluang sellnya itu nanti malam di sini. Oke, karena ini apa namanya posisinya ini masih ini base terbaru ya bisa dibilang, walaupun dia sebenarnya ngerites apa namanya ngerites dari posisi di sini ya. Tapi ini resisten yang cukup kuat menurut gue nanti malam, karena ini bakalan ngenahan harga nih. Jadi untuk acuan harga nanti malam, ketika market di sini ini bisa nahan harga, kita akan ngambil sell lagi. Ya. Sellnya cukup di situlah, jangan banyak-banyak. Oke. Kita akan coba nge-sell di sana. Jadi ini adalah potensial harga untuk kita nge-sell. Dan kebetulan kalau misalnya kita kecilin, kita zoom ya, nanti ini akan ketemu gitu ya, bisa dibilang kita akan nge-cross si posisi supply zone-nya itu nge-cross sama ngelewatin ke sini gitu, nembus. Artinya si supply zone ini cukup valid nih, cukup kuat nahan. Kemudian ternyata kalau di time frame yang lebih kecil yang 15, kita tahu di sini ada lagi
ya, walaupun sudah di retest. Ya, walaupun sudah di retest. Ya, walaupun sudah di retest. Dan perlu dicatat ya, perlu digarisbawahi bahwa posisinya sekarang marketnya itu lebih dominannya ke bawah karena di time frame yang lebih besar trennya itu ya dari atas ke bawah sini gitu. Ada apa sih kenapa dia berhenti di situ? Kita cek di daily-nya atau di weekly-nya. Kita di daily-nya ya ketemu support yang cukup nahan dan itu cukup ini. Kemungkinan akan ditembus guys, kemungkinan akan ditembus, jadi hati-hati ya, jadi hati-hati untuk buka posisi buy ya, hati-hati untuk buka posisi buy karena eh, sellernya ini masih kuat ya, ditandai dengan si candle ini, sorry, ditandai dengan si candle ini segini banyak, kemudian di sini dia sideways dan cukup lama. Artinya ketika breakout rally-nya juga cukup panjang nanti ya. Kelihatan sebelah sini juga sama ya. Di sini sideways ya. Kemudian dia tembus dan running segini dalam. Oke. Oke, untuk peluang sell-nya gua bakalan ngasih signalnya itu nanti malam ketika NFP dimulai. Kemudian di jam 8 ya mungkin gua akan share kita akan buy limit atau sell limit di harga berapa. Tapi catatan untuk teman-teman ya, kita akan nge-sell, ini zone-nya nggak dipakai, agak bahaya ini ya. Kita akan nge-sell di dua sini. Kita marking, kita akan lebih dominan nge-sell ketika masuk di area orange di harga 17.49 sampai dengan 17.47. Oke. Nah, satu catatan, kita akan nge-sell lagi nanti di sini. Ini area abu-abu, artinya apa namanya? Area abu-abu ini akan apa sih namanya ya, akan dijadiin penentuan lah untuk market seandainya marketnya naik gitu ya. Jadi nanti gerakannya seandainya market beneran naik dia bergerak itu di sini, dan di sini nih sideways kecil mungkin 2 3 4 batang, habis itu penentuan nih di sini di spike mungkin SL Hunter, habis itu ditarik lagi lebih dalam ya, bisa jadi hati-hati jangan buru-buru entry gitu ya. Abis itu kita akan ngebaynya di mana untuk euro US gold. Nah, untuk gold kita nggak akan cari posisi buy, tapi kalau misalnya kalian pakai Fibonacci extension ini anggap sebagai swing terakhir, kemungkinan market itu akan berhenti di kita marking level pentingnya aja ya. Ya di sini sama di sini. Kalau 17.23 ditembus dengan valid candle, ya kita nggak akan ngebuy dulu. Kita akan nunggu di antara harga di sini. Ya, ini gue ganti warna hijau biar jadi base kalau kita mau ngebuy. Ya, kita akan ngebuy di sini nanti. Iya. Harganya kelihatan ya, 18 segitu. Sorry, 18 17 ya. Kita akan ngebuy di sana. Kita akan ngebuy di harga antara 17.16 sampai dengan 17.10 atau 17.09. Kita akan ngebuy di sana. Oke. Tapi kalau misalnya marketnya nanti malam naik dulu, zone orange inilah yang akan jadi harga paling mahal untuk kita jualan. Ya. Oke, gue rasa cukup untuk outlook gold. Jadi, gue ulang ya, kita akan nge-sell untuk gold itu di 17.47 sampai dengan 17.50 dengan toleransi ada spike di atas zone orange ini. Oke, selama zone play ini masih bekerja ya, zone play ini gue marking ulang, sorry, abu-abu ya. Kita ganti, kita marking ini zone play ya. Kita buat di H1 supaya lebih clear posisi candlenya. Oke, balik ke M15 supaya dapat range-nya. Selama si zone play ini masih bekerja, jangan entry deh. Akan beresiko kalau kalian masuk gitu ya. Kita akan nunggu ketika market itu nyampe di zone orange ini dan kita akan sell, atau kita akan ngebuy ketika market turun sampai harga
Oh, hilang lah. Sorry, hilang harganya. Ya, di sini tadi. Kita akan masuk ketika harga di di harga 17.16. Oke, dan kita marking zone-nya. Selama market ini ketahan di situ, kita akan ngebuy dengan SL di bawah zone ya. Sorry gambarnya agak ribet jadinya ya. Tapi ya oke, yang atas ini nggak usah dulu karena ini nggak penting. Kemudian Fibonacci-nya gue hapus ya. Oke, ini zone play-nya. Ini harga kita akan nge-sell nanti. Zone play-nya sebesar ini 17.43 sampai dengan 17.30. Dan kita akan nge-buy ketika harga masuk di sini. Horizontal line-nya berubah warnanya jadi merah lagi. Oke. Terus kita marking satu lagi di sini ya. Ya, kita akan beli ketika harga turun sampai dengan 17.16. Kita akan nge-sell ketika marketnya naik sampai 17.49 atau 17.50. Toleransi entry kalian ada di situ, 17.47 sampai dengan 17.49. Dengan SL 17.55 atau 56. Ya. Karena di sini ada demand, ada supply yang cukup bersih yang belum di tap. Ya. Jadi agak ini ya, agak beresiko ya, tapi oke lah. Oke. Nanti update sinyalnya kita akan gue bakalan mention di grup ya, kita akan nge-sell di mana atau buy-nya di mana. Tapi marking zone ini supaya kalian tahu posisi goldnya itu bakalan berhenti atau istirahat dulu, kemudian rebound sedikit untuk ngejemput power momentumnya, baik itu buy atau sell-nya. Oke, gua rasa cukup. Udah cukup panjang juga padahal satu pair doang. Thank you ya.